Malam Businesspreneur semuanya. Kita ketemu lagi nih malam ini di Bisnis Q&A bersama saya Melisa dan malam ini kita bersama Pak Baskoro Hadi. Jadi di 1 jam ke depan kita akan tanya jawab mengenai bisnis dan teman-teman yang punya pertanyaan seputar bisnisnya teman-teman atau ingin bertanya soal marketing, branding, value creation ataupun topik lainnya itu sangat boleh nanti bisa ditulis di kolom komen ataupun di bagian question box gitu. Jadi ini kita adakan rutin khusus untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa interaksi langsung nih dengan panel expert Business ID. Oke, saya connect dulu ke Pak Baskoro ya. Saya sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah bergabung. Malam Businesspreneur semuanya yang bergabung dari mana aja nih? Malam Pak Bas. Malam, Mel. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Gimana, Mel? Kabarnya? Pak, sehat. Sehat? Alhamdulillah. Mantap. Oke. Nah, sebentar. Saya pin dulu nih tulisannya. Oke, dari mana aja nih teman-teman yang bergabung malam ini? Ada yang dari Banjarmasin, Mas Surya, malam. Dari mana lagi nih teman-teman? Makassar, wah seru banget nih. Dari mana lagi nih? Ada yang dari Jakarta, Mas Iwan. Oke. Mana yang terjauh dari mana nih, Mel, tadi? Makassar kayaknya. Oh, ada yang lebih jauh lagi nggak nih? Iwan Kurniawan malam. Ups. Ada yang dari Bali, Pecel and Blitar. Pecel Blitar tapi di Bali. Pecel Blitar bukan pecel Blitar. Yeah. Oke, kalau gitu kita mulai saja Pak Bas. Malam bisnis Boleh. Kita Silakan, Mel. lagi di acara bisnis Q&A di malam ini bersama Pak Baskoro Hadi. Jadi sesi ini teman-teman yang ingin tanya jawab apa aja terkait dengan bisnis silahkan boleh ditulis di kolom komen ataupun di bagian question ya. Nanti akan kita bahas bersama. Oke, mungkin ada yang mau di-share dulu Pak Bas sebagai openingnya, silakan Pak. Yes, makasih Mel. Selamat malam teman-teman Businesspreneur. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya di situasi yang masih belum membaik saat ini. Tetap mungkin saya ngikut berpesan pada teman-teman jaga jarak, prokes yang ketat supaya kita bisa berkontribusi dengan menurunnya pandemi ini ya. So kita sudah banyak dengar berita yang tidak baik, teman-teman yang teman-teman dekat yang mendahului kita, jadi benar-benar serius nih. Moga-moga segera situasi membaik. Yes, hari Senin sekarang ya. Apa yang kita bahas minggu lalu menarik sekali ya. Kita di hari Sabtu kemarin kedatangan Pak Edi Kemenadi. Beliau adalah ahli di bidang R&D dan juga product development, berpengalaman di beberapa multinasional, membicarakan masalah product innovation, winning a product di market. Di multinasional beliau malang melintang dari mulai di Unilever, terus di Danone Sariusada dan Nutrisia, lalu di Sinarmas, lalu juga di Japfa ya. So good. Jadi beliau memang banyak membantu perusahaan-perusahaan multinasional untuk membangun kekuatan tidak hanya R&D tapi juga sampai product development hingga produk itu diluncurkan. Banyak yang kita pelajari kemarin di hari Sabtu dan
hari Minggu malam bersama saya dan Pak Budi hari Sabtunya. Mungkin saya ingin mengulas secara singkat aja ya, sebagai bagian dari istilahnya stimulasi lah buat teman-teman. Tapi sekali lagi, sesi bisnis Q&A ini bukan hanya bicara soal product development. Kalau nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum mengenai bisnis, silahkan juga ya. Saya akan coba menjawabnya. Oke, kembali ke kemarin 2 topik ya di hari Sabtu dan Minggu seputar winning at product innovation dan juga how to launch winning product. Ini 2 hal yang mirip. Intinya bagaimana kita memiliki satu produk yang setelah diluncurkan itu memiliki tingkat kesuksesan yang jauh lebih tinggi ketimbang hanya nyebur atau ketimbang hanya ATM saja gitu ya. Nah, bagusnya kemarin setelah kita bahas itu Pak Edi ya menyederhanakan frameworknya menjadi hanya 4 ya. Dan ini juga align dengan apa yang disampaikan Pak Budi Isman di SBM. Ya, jadi poin pertamanya adalah segala sesuatu memang saling berhubungan dan menjadi sebab dan akibat gitu ya. Nah, oleh karenanya kata kunci awalnya adalah kita harus benar-benar melihat bisnis secara keseluruhan dulu. Ya, jadi tidak sepotong-sepotong dan tidak loncat-loncat. Itu yang selalu kita ingatkan ya Mel ya kepada teman-teman di bisnis.id. Kita selalu meminta teman-teman melihatlah gambaran besarnya secara utuh. Yes. Lalu ikutinlah langkah demi langkah, jangan sampai loncat-loncat seperti itu. Nah, kalau kita lihat mengenai product development atau winning with the product innovation di pasaran, itu kan sebenarnya urut-urutannya juga kita harus memahami bisnis secara utuh, ya, mulai dari what's the problem you're trying to solve, mulai dari needs yang akan kita penuhi, ya, kebutuhan yang kita ingin penuhi, terus siapa yang memiliki kan produk masalah itu, sampai berapa besar potensi pasarnya, dan seterusnya sampai langkah ke-12. Nah, itu betapa pentingnya kita memahami itu, lalu kita terapkan ke yang namanya brief, ya. Brief untuk tim dari product development atau business development, sehingga mengalirnya tuh enak, dan juga selaras gitu ya. Iya, nggak disalign ya, tidak selaras gitu kan. Terus nah itu poin pertama yang saya rasa cukup bagus untuk mengingatkan teman-teman betapa pentingnya melihat bisnis secara keseluruhan, dan itu menjadi acuan kepada briefing untuk tim product development. Terus dari situ poinnya yang saya lihat juga penyederhanaan untuk para UMKM khususnya ya, menjadi 4 tahapan. 4 tahapan itu adalah konsep, yang kedua validation, yang ketiga develop, yang keempat baru launch. Ya, jadi saya ulangi lagi. Pertama adalah konsep, yang kedua validate, yang ketiga develop, yang keempat baru launch. Ya, betapa sebenarnya sesederhana-sederhananya paling tidak 4 tahapan itu harus dilalui gitu. Jadi nggak bisa shortcut dalam hal proses, bisa shortcut dalam timing ya, shortcut memendekkan waktu karena ada bantuan teknologi, ada bantuan efisiensi dari cara kita bekerja dengan outsourcing gitu kan. Tapi tidak boleh mengkompromi tahapan yang sudah ada ini, minimum 4 ini. Ya kan? Nah, terus kita bahas juga kemarin kan dari sisi konsep, apa sih yang dimaksud konsep? Konsep itu adalah penuangan dari apa produk yang ingin kita
bangun berdasarkan itu tadi, siapa targetnya, problemnya apa, terus juga besarannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu harus dituangkan ke konsep. Sehingga dari situ kita benar-benar, apa ya namanya, memvalidasi kepada diri kita sendiri, sebenarnya ini loh yang kita mau, gitu kan? Yes. Sebelum memvalidasi keluar. Karena kan kadang-kadang kita sendiri nggak usah berdua dengan bisnis partner kita. Kita sendiri kadang-kadang juga suka tidak terlalu jelas gitu. Kita maunya seperti apa gitu. Apa yang kita mau kembangkan dan seterusnya. Bahkan di beberapa kesempatan selalu teman-teman apa namanya tidak punya even targetnya yang tepat dan yang mau dipilih itu siapa. Itu aja kadang-kadang tidak terdefinisi dengan baik gitu ya. Betul. Benar kayak Mel ya, kita sering dengar kan di pembahasan di SBM, di pembahasan di value creation, targetnya aja boro-boro definisinya tepat gitu. Targetnya masih sangat luas. Nah, bisa dibayangkan hanya satu aspek kayak soal target, kalau itu nggak terkunci dan terdefinisi dengan baik, bisa-bisa jualan pakaian laki-laki ke perempuan gitu kan, kasar ekstrimnya. Nah, itu sudah bisa dipastikan nanti produk yang di-develop aja udah akan beda jauh gitu kan. Pakaian laki-laki tapi bentuknya untuk perempuan kan. Nah, itu kan bisa salah kaprah. Ini hanya contoh yang sederhana saja tapi sering terjadi. Targetnya tidak terdefinisi dengan baik ya. Nah, jadi di konsep itu, di langkah pertama benar-benar kita harus kunci apa yang menjadi apa namanya brief kepada tim product development. Oke. Lalu kalau itu sudah tertuang dalam bentuk brief ya, tertulis, baru kita validasi ke konsumen. Ini kita validasi konsep itu ke konsumen. Kalau ada produk prototipenya bisa dibuatkan ya. Tapi kalau tidak pun ya masih dalam bentuk verbal atau tulisan, itu pun tidak masalah. Nah, terus kemarin kita berpikir bahwa jangan-jangan teman-teman khawatirnya adalah kalau udah namanya konsep harus sudah matang dan apa namanya istilahnya akurat gitu ya. Padahal yang namanya konsep pun kita bisa buat beberapa macam konsep, bisa 4, 5, 6 pilihan konsep-konsep itu. Nah, itu bisa kita validasi bukan hanya satu konsep itu, tapi bisa beberapa konsep. Kalau kita khawatir apa namanya susu ini mau bentuknya bubuk atau bentuknya cair, ya udah kasih satu konsep bentuknya bubuk, satu konsep bentuknya cair. Atau makanan, yang satu mungkin khawatir pedas sama yang tidak pedas gitu. Ya udah buat dua konsep, satu pedas, yang satu tidak pedas. Kasarnya seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa yang namanya konsep itu sudah mengunci diri kita ya. Justru kita harus bangun beberapa konsep yang bisa kita validasi. Karena nanti bisa berkembang dari situ bahwa oh ternyata kita dapat feedback bahwa ada konsep A dan konsep B, masing-masing ada yang disukai dan masing-masing tidak ada yang tidak disukai maksud saya. Jadi kita bisa mengawinkan dua konsep itu umpamanya. Seperti itu. Jadi itu keutamaan kita kalau kita melakukan validasi dan memvalidasi tidak hanya satu konsep saja. Oke. Yes. Nah, itu ditekankan kemarin. Kenapa, Mel? Berarti kalau waktu di bagian yang pertama itu yang konsep, itu artinya kita memperkuat juga harusnya konsep itu datang dari playing field ya Pak ya? Yes. Jadi harusnya ketika kita develop konsep itu, playing field kita, atau misalkan pertanyaan di SBM yang di playing field itu sudah kita jawab ya Pak ya berarti? Betul sekali, Mel. Dan juga apa namanya bagusnya juga kita bisa looping gitu lah. Jadi kita nggak mesti hanya validasi pun hanya sekali. Kalau perlu validasi beberapa kali. Saya waktu di Aqua, di Fonterra, konsep itu
prosesnya untuk validasi nanti kalau ada feedback ya nggak perlu langsung develop gitu. Kalau seandainya ada kesempatan untuk memperbaiki konsep itu ya kita lakukan gitu. Jadi bukan berarti ini satu proses sekali jalan ya udah suka nggak suka harus dipilih mana yang paling disukai, nggak juga. Justru kita bisa memperbaiki dan meningkatkan konsep yang sebelumnya dianggap ada kekurangannya, gitu. Ya, jadi itu bagusnya kita memvalidasi bisa looping istilahnya, berulang kali sampai menyempurnakan, dan seterusnya. Ya, terus juga saya ingat pas hari Sabtu itu Pak Budi juga ngomong soal yang namanya MVP ya. Bukan most valuable player, tapi ini minimum viable product. Maksudnya adalah zaman sekarang itu memang harus ada, apalagi di industri teknologi yang cukup cepat pergerakannya. Kadang-kadang kita dituntut nggak bisa terlalu perfect ya, tidak bisa terlalu sempurna. Jadi apa yang bisa minimum sudah diluncurkan dulu. Ya. Ya, jadi minimum viable product itu. Tapi pun minimum viable product kan minimum ya. Minimum bukan berarti tidak ada gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami juga, yang namanya minimum viable product itu adalah ada tapi masih minimum penyampaiannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan berarti kalau emang mobil harus beroda, tiba-tiba kita meluncurkan minimum nggak ada rodanya ya nggak laku juga dijual gitu. Kasarnya begitu ya. Jadi minimum bukan berarti menghilangkan sesuatu yang perlu diadakan menjadi tidak ada. Minimum maksudnya adalah ya, Pak, ya. Harus ada gitu. Masalah rodanya mungkin belum menjadi kekuatan, tapi paling nggak udah ada rodanya dulu, dia kasar gitu. Ya, jadi itu soal konsep dan validation. Lalu juga kita bicara mengenai habis itu develop baru setelah istilahnya atau kata-kata Pak Edi itu adalah stabil, konsep sama validasi udah stabil, artinya adalah apa yang kita sudah bangun dari sisi konsep dalam bentuk kertas itu sudah tervalidasi, nah diwujudkan dalam pengembangan, tahap pengembangan atau tahap develop ini. Nah, keluarlah prototipe, ya, prototipe, dan itu juga bisa dilakukan dengan kembali ke konsep sama validasi itu. Jadi istilahnya kalau itu ada footprintnya di konsepnya yang sudah tervalidasi, produk yang di-develop harus istilahnya cocok. Jadi keluarlah produk prototipe atau bahkan produk yang sudah jadi langsung dan siap diluncurkan. Di beberapa perusahaan kadang-kadang ada yang memilih untuk test market. Jadi walaupun sudah produknya di-develop, tapi dianggap masih ingin lebih meyakinkan lagi, ya dilakukanlah test market. Apa yang dimaksud dengan test market? Test market itu adalah melakukan peluncuran di pasar yang terbatas. Ya, bisa terbatas dalam lingkup geografinya, bisa terbatas dalam lingkup jumlah penawarannya ya atau variannya dan seterusnya. Intinya sebenarnya untuk melakukan benar-benar istilahnya gladi resik lah kalau kita punya acara, benar-benar diluncurkan to the market. Nah, itu dilihat feedback. Itu bisa tahapan selanjutnya ya, kalau belum terlalu yakin untuk langsung meluncurkannya dengan skala yang besar. Nah, jadi di situ tadi kan udah terwujud produk, lalu bisa dibuat prototipe, lalu bisa dites market, atau sudah terwujud produk langsung diluncurkan dengan skala besar. Seperti itu. Nah, jadi itu saya rasa pembelajaran yang bagus sekali ya buat teman-teman, bahwa intinya yang namanya pengembangan produk sampai hingga diluncurkan, mulai dari ideation ya, mengide sampai peluncuran itu tahapannya disederhanakan oleh
Pak Edi kemarin. Sangat bagus. Terus juga poin selanjutnya, bagusnya zaman sekarang ini kemampuan product development atau business development ini bisa outsourcing, ya. Outsourcingnya, jadi jasanya ini ya kayak Pak Edi, gitu. Dia membangun yang namanya Kemenadi Co-Creation, yang benar-benar untuk membantu institusi bisnis mulai dari pengembangan sampai dengan peluncuran produk itu. Mulai dari ideation sampai akhirnya buat prototipe, sampai cari pabrik maklunnya, sampai perizinannya, itu semua bisa dibantu oleh pihak ketiga. Ya, salah satunya Kemenadi Co-Creation. Nah, ini yang paling tidak sudah membuktikan bahwa skala bisnis apapun, mau itu kecil, menengah, besar, super besar, itu bisa di-outsource. Bahkan saya waktu saat meluncurkan Unlin Cair, itu saya dibantu oleh pihak ketiga untuk development-nya. Kita punya tim R&D sendiri, kita punya pabrik yang bisa buat prototyping, tapi kadang-kadang kita sangat terbantukan kalau ada pihak ketiga yang membantu kita mempercepat proses komersialisasi. Maksudnya proses komersialisasi adalah dari ide, konsep, sampai dengan development-nya itu dipercepat, sampai akhirnya peluncurannya pun bisa terbantukan dari dalam sisi waktu lebih cepat, dan prototipenya itu dibantu dengan lebih mudah oleh teman-teman pihak ketiga. Nah, itu bayangkan, itu perusahaan sekelas Fonterra saja tetap kadang-kadang menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, sekarang intinya yang terpenting sebenarnya bukan masalah kemampuan kita untuk melakukan product innovation, lebih ke arah mindset change, bahwa sebenarnya hal ini kalau kita punya niat bisa diwujudkan. Tidak perlu menggunakan internal resources gitu. Yes. Apalagi kemarin yang tambahan. Jadi itu sih poin-poinnya dari kemarin yang kita bahas. Saya pikir cukup banyak ya informasi dan manfaat yang bisa diserap oleh teman-teman di business.id. Oke. Mungkin Melisa ada pertanyaan kali, ada yang kelewat mungkin dari pembahasan kita kemarin sebelum kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, paling kemarin sama ada satu poin yang yang banyak menanyakan itu mengenai izin ya Pak ya. Jadi mengenai izin BPOM gitu kan. Apakah kita menunggu izin BPOM-nya keluar atau ya udah kita launching dulu. Tapi ya tanpa izin gitu. Habis itu minta maaf ya. Ya, sebaiknya janganlah kita ikut aturan. Segala sesuatu kan ada aturannya. Jadi daripada sorry kan nantinya kan, lebih baik dari awal udah bener dulu lah jalannya. Itu sih saran kita ya di business.id, supaya selanjutnya aman gitu kan. Betul, dan salah satu kemarin alternatifnya adalah juga kalau untuk produksi itu kita juga bisa maklun gitu ya Pak ya, misalkan ke perusahaan yang memang sudah ada izin BPOM-nya juga gitu. Benar. Karena kayak umpama kita buat produk prototyping gitu ya. Kadang-kadang kalau kita pun punya pabrik untuk ngeran prototyping kan jumlahnya cuma mungkin perlunya sedikit sekali gitu ya untuk dites konsep. Nah, kalau pabrik dengan kecepatan, saya kasih contoh umpamanya 500 botol per menit gitu. Gitu kan. Istilahnya banyak yang terbuang gitu, padahal kita cuma perlu 10 botol gitu untuk memvalidasi kan. Nah, kadang-kadang untuk buat produk prototyping terlalu banyak kalau pakai pabrik kita sendiri, akhirnya jauh lebih mendingan kalau kita pakai
punya orang gitu kan. Atau apalagi yang kayak packaging supplier gitu, kadang mereka punya produk prototypingnya untuk ngerunnya cuma beberapa pack gitu ya, mungkin cuma 50 atau 100 tanpa membuang jumlah packaging atau jumlah bahan yang tidak terpakai gitu. Betul sekali. Oke, Pak Bas. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan nih, Pak. Ya, boleh. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komen ataupun di question box ya. Pertanyaan pertama dari kawan dekat nih, Pak. Kawan dekat barbershop. Kawan dekat. Iya. Keren. Kita sudah tes market hampir 1 tahun di geografis terbatas dan repeat customer-nya sudah 70%. Wah, bagus nih. Dengan harga lebih tinggi di kelasnya. Cuman belum pede untuk launch besar. Apakah ada masukan, Pak Bas? Kenapa gitu tidak pede untuk launch besar? Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Kenapa tidak ada keyakinan untuk launch besar? Apa kira-kira yang menghentikan untuk launch besarnya gitu? Pertimbangan atau concern apa yang menjadi terhentinya untuk launch besar gitu? Mungkin kawan dekat bisa kasih di kolom komen kali ya, supaya lebih jelas. Kawan dekat di mana sih? Boleh dijawab tuh di kolom komen. Jadi mungkin ada spesifik concern yang jadi pertimbangan dan itu bisa dicarikan solusi gitu ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, boleh ditulis di kolom komen. Misalnya concernnya apa untuk belum pede nih untuk launching besar dan domisilinya di mana saat ini. Kita sambil ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Boleh. Oke, dari Karisa Dika di question box. Malam Pak Bas, kalau kita menggunakan pihak ketiga, mungkin seperti Maklon, apakah lantas kita tidak ketergantungan? Maksud saya, ini questionnya agak terputus. Maksud saya sebagai owner, kita juga perlu pembelajaran dari sebuah kegagalan atau kesalahan-kesalahan kecil. Bagaimana nih menurut Pak Bas? Ya, biasanya kan kenapa kita maklun itu kan ada alasannya ya. Pertama tentunya karena kita volumenya belum cukup besar untuk membeli mesin sendiri atau memiliki fasilitas produksi sendiri. Berarti kita mau nggak mau tidak ada pilihan yang maklun gitu. Nah, biasanya apa yang dilakukan itu ya kembali lagi saya kasih contoh aja yang jelas, kayak waktu saya di Fonterra itu juga maklun untuk yang produk susu cairnya. Jadi kalau susu bubuknya yang menjadi andalan jualannya kan memang pasar Indonesia adalah pasar susu bubuk, itu diimpor langsung dari New Zealand. Tapi dikala ada varian-varian tertentu, walaupun itu masih dalam bentuk bubuk, ada istilah kalau di persusuan itu mencampurnya dengan dry blending ya, dry blending. Nah itu pun untuk nyampur secara dry blend itu kadang-kadang assembling lah kalau di mobil istilahnya, bahan bakunya dari New Zealand di Indonesianya dicampurnya di Indonesia. Assembling itu bisa dibilang maklun juga kan, walaupun tidak seluruh pembuatan bubuknya tidak dilakukan, hanya pencampurannya itu maklun. Nah, dikala meluncurkan susu cair, volumenya tidak besar, lalu juga ada penawaran dari waktu itu Tetra Pak, tahu kan ya, Tetra Pak gitu kan, ya, kemasan. Mereka justru yang mencarikan suppliernya, oh ini loh pabriknya si A, dia kapasitas penggunaan mesin Tetra Pak-nya masih 50%,
Kalau hanya untuk mengakomodasi kebutuhannya Anlin yang tidak terlalu besar, mereka bisa mengakomodasi ada produsen A, produsen B, produsen C, dan seterusnya. Apakah itu menjadi satu ketergantungan dari kita ke mereka? Ya, ya pasti menjadi satu ketergantungan karena emang kita nggak bisa punya pabrik sendiri terlalu besar investasinya, ya. Uh, Biasanya itu selalu disiasati dengan yaitu tadi formulasinya kita tetap black box istilahnya. Benar-benar kita yang tahu kalau itu khawatir diketahui atau takut dicontek oleh pabrik maklun tersebut gitu ya. Jadi itu biasanya yang dilakukan. Kalau masalah ketergantungan ya obviously lah, nyata sekali ya kita memang berketergantungan gitu kan. Tapi seharusnya kita mensiasatinya untuk hal-hal yang lain supaya tidak dicontoh dan seterusnya, salah satunya. Ya, moga-moga menjawab Karissa Dika. Yes, sama mungkin seperti apa? Ketika kita menjalin kerjasama juga ada perjanjian yang jelas ya Pak ya. Jelas, betul. Sama lain gitu. Jadi sama-sama clear nih gitu. Ya, ya. Waktu itu saya juga di S26 itu susu ya, S26 waktu di Wyatt itu yang produksi Nutrisia, pesaing langsung. Ketergantungankah itu? Ya, betul. Tapi akhirnya juga untuk supply security kita juga, maksudnya keamanan supply, kita juga import dari Singapura. Jadi itu mensiasatinya seperti itu. Jadi ketergantungan itu walaupun ada, bisa jadi kita perkecil atau kita juga kelola gitu ketergantungannya. Mungkin dengan 2 source of production, sumber produksi dari 2 tempat umpamanya, sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan paling nggak ada backup. Ada mitigasi ya Pak ya. Betul, betul. Oke, tadi balik ke yang kawan dekat, karena tesnya di pinggiran kota Pak. Kalau masuk ke tengah kota, takutnya belum pede bersaing dengan yang besar-besar. Oh, gitu. Ya, apa namanya, kalau saya rasa itu tadi, jadi kita harus memastikan bahwa apa yang kita tes di pinggiran itu juga relevan dengan tempat-tempat yang kita akan masuki. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau memang yakin ini adalah istilahnya produk yang relevan di satellite city atau di kota pinggiran atau di kota kedua setelah kota besarnya, contohnya kalau di Jakarta ya di Bodetabeknya lah kurang lebih kan, bukan di Jakartanya, kenapa nggak menyasar ke daerah-daerah Bodetabek gitu dengan profil yang mirip-mirip? Ya, jadi pertama kita harus meyakinkan, memvalidasi apa yang kita lakukan dan kita tawarkan di market yang sudah sukses ya, yang sudah baik responsnya. Kita harus tahu apa yang membuat itu sukses buat kita. Nah, apakah itu akan sama modelnya profil market itu dengan market yang ingin kita masukin? Kalau seandainya tadi itu profilnya pinggiran, apakah profil pinggiran itu sama dengan yang profil di kota besarnya atau kota utamanya atau pusat kotanya? Kalau tidak, ya pilihannya kan cari profil yang sama, mungkin sama-sama dengan kota pinggiran juga, gitu ya. Seperti itu sih, kawan dekat kalau saya suggest. Tapi juga kadang-kadang kita terlalu akademis ya istilahnya. Kenapa nggak trial aja sembari jalan umpamanya? Jadi mungkin bisa jadi pilot test aja di kota besarnya, di kota utamanya. Dengan perkiraan umpamanya yang kemarin saya sampaikan bahwa yang namanya product launch itu ada jeda waktu yang dianggap status sebagai launching. Bisa 6 bulan, bisa 12 bulan, bisa 24 bulan dianggap status sebagai launching ya, peluncuran. Sehingga dalam kurun waktu itu adalah kurun waktu di mana kita akan memonitor secara dekat
apakah KPI yang kita set itu tercapai atau tidak. Ya, kebanyakan kayak UMKM memang karena keterbatasan dana dan kekuatan fundingnya bisa jadi cuma 3 bulan, bisa jadi 6 bulan. Tapi ya, berapapun itu jangka waktu yang ditentukan untuk status launch-nya kita, di saat itulah kita akan mereview. Jadi saya bisa analogikan kalau mungkin kawan dekat, tentukan aja sesuai dengan kemampuannya. Saya bisa tes market ini berapa lama nih? Gitu. Kalau 6 bulan, ya udah cari tempat yang kontraknya cuma 6 bulan dulu, gitu umpamanya. Dengan perjanjian mungkin setelah 6 bulan bisa langsung diperpanjang keputusannya setelah mendekati 6 bulan, sehingga tidak ada keterikatan untuk membayar sewa lebih dari yang ditentukan seandainya tes market itu tidak berjalan sesuai dengan target. Gitu. Oke, Pak Bas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pecel Blitar. Pak Bas minta masukan untuk pengembangan market atau cabang baru. Apa yang harus dipertimbangkan, Pak? Pengembangan market atau cabang baru. Kalau saya rasa ngelihatnya adalah bukan pertimbangan cabang baru atau tidak ya. Pertimbangannya adalah kita harus memahami Pecel Blitar ini ketersediaan dan channel yang tepat tuh seperti apa ya. Apalagi zaman sekarang kan, zaman COVID lah. Kira-kira itu yang akan ngedrive paling tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu pengembangan ke channel yang mana gitu. Pertama online dulu dan offline dulu atau kedua-duanya, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi dinamika daripada perilaku konsumen yang berubah saat ini seperti apa? Bisa jadi masih sama, bisa jadi berubah total ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan dulu. Jadi ketersediaan Pecel Blitar ini sekarang yang jauh lebih diminati seperti apa? Apakah makan di tempat? Apakah beli di tempat lalu dibawa? Apakah delivery? Seperti apa? Jadi itu yang besarannya dulu. Nah, kalau seandainya itu sudah dapat, baru dipikirkan. Contohnya kayak online ya, itu yang harus digeber gitu ya, yang harus ditingkatkan. Tapi kalau masih offline umpamanya, oke, offline. Berarti kita juga harus memperhatikan mana yang akan mendrive traffic yang terbesarnya. Bisa jadi profil tempat ya, tempatnya itu dekat dengan mana. Itu kan yang harus dipahamin. Ya, kayak mungkin kayak minuman kekinian umpama. Minuman kekinian bisa jadi dia harus dekat dengan tempat tertentu umpamanya. Kalau Pecel Blitar, apakah profil dari pembelinya ini yang untuk datang ke toko ya, kita anggap tadi seandainya offline trennya masih meningkat. Itu tipikalnya siapa? Apakah pekerja kantor, ataukah pekerja kantor pulang ke rumah, ataukah saya nggak tahu. Makanya itu yang harus dipahamin. At the end of the day, ya pada akhir-akhirnya adalah kita harus memahami perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk kita. Ya, itu yang harus kita tahu sampai ke titik di mana titik penjualan kita yang akan bagus seperti apa. Ya, kayak McDonald aja, mereka prinsipnya sudah kalau nggak salah 10 menit dikala dia ngelihat bukan hanya ngelihat ya, dia terpicu untuk membeli McDonald harus minimal 10 menit atau berapa kilometer saya lupa lah, pokoknya ada referensi di mana dia pakai waktu atau jarak di mana radius itu harus ada McDonald gitu. Jadi dia sederhana aja. Pokoknya di tempat itu kalau radius anggap aja 10 menit ya. Setiap di radius 10 menit itu harus ada satu McDonald.
Karena dia udah yakin bahwa dia fast food dan pilihan utama kalau orang mikir makan yang praktis dan cepat, gitu kan. Jadi dia pakai kriteria itu. Nah, pecel Blitar saya yakin pasti sudah mulai paham mengenai profil konsumennya, seperti apa. Nah, itu harus menjadi dasar-dasar pertimbangan untuk pembukaan cabang. Seperti itu. Oke, Pak Bas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Surya Harmoko. Saya bacakan dulu, Pak Bas. Saat ini saya sudah membuat brand dan launching kurang lebih 2 tahun. Penerimaan pasar cukup bagus dengan market share 25-30% dari market leader. Masalahnya sekarang kompetitor mengeluarkan produk yang lebih murah. Apakah saya harus counter juga dengan second brand yang bermain di kelas yang lebih murah? Saya sudah membuat brand dan kurang lebih 2 tahun. Oke. Ini produknya apa ya? Produknya belum dikasih tahu. Mas Surya mungkin boleh nanti di-share juga produknya apa. Oke, ini 25-30% dari market leader. Maksudnya dari 100%, 25-30% dari market atau 25 atau 30% dari market leadernya gitu. Karena kalau market share itu adalah persentase terhadap total market biasanya perhitungannya. Contohnya kalau saya bilang market share 25%, maksudnya adalah 25% dari total market. Gitu. Bukan dari market leader, tapi dari total market. Kalau dari Mas Surya katanya produknya lampu, Pak, dari market leader. Oke, anggap aja ini definisi market share dari Surya Harmoko ini adalah kurang lebih 1/4 atau 1/3-nya market leader lah, kurang lebih jualannya gitu ya. Iya, karena market leadernya menguasai 95% katanya. Oke, jadi kompetitor sudah mengeluarkan produk yang lebih murah. Apakah saya harus counter juga dengan second brand yang bermain di kelas yang lebih murah? Pertanyaannya adalah, ini segmentasi marketnya itu seperti apa nih? Segmentasi marketnya itu seperti apa? Adakah ruang di situ di mana produk yang harganya lebih murah, ada nggak tuh segmennya? Kalaupun ada, berapa besar? Mungkin harus dihitung dulu. Ya, karena biasanya kan orang bilang, ya pasti akan adalah pasar yang lebih murah, gitu kan? Ya, anggap aja itu benar. Anggap aja itu benar. Pertanyaannya adalah, apakah pasar yang lebih murah itu bisa menggunakan brand yang sama? Oke, apakah pasar yang sama yang notabene-nya price point-nya lebih murah, lebih rendah, maksud saya bukan lebih murah, lebih rendah price point-nya, itu bisa menggunakan brand yang sama? Yang bisa menjawab adalah konsumennya. Oke, yang bisa menjawab adalah konsumennya. Jadi jangan dengan mudahnya kita mengeluarkan brand kedua atau brand ketiga. Karena yang namanya brand itu masing-masing harus punya value proposition yang jelas dan kuat. Jelas dan kuat apa? Unik dan relevan. Nah, kalau kita udah punya value yang unik dan relevan, itu kan untuk mengkomunikasikannya, menjadi bagian dari pembentukan brand itu kan memerlukan resources, sumber daya yang besar. Sumber daya apa? Uang udah pasti. Ya, tenaga, pikiran, fokus sudah pasti. Nah, bisa dibayangkan kalau kita main keluarkan produk yang kedua nanti nggak punya value lagi. Produk yang tidak punya value alias produk yang tidak punya harga. Mau harganya direndahkan, tetap kalau konsumen nggak nangkep, masih dianggap harganya kemahalan gitu. Karena tidak punya harga, tidak punya value alias tidak punya harga. Nah, jadi perhatikan hal-hal yang demikian, Surya. Pertama tadi, pastikan apakah bisa mengeluarkan produk dengan price point yang lebih murah, tapi dengan brand yang sama.
Bisa jadi dalam bentuk sub-brand umpamanya. Atau bisa jadi dalam bentuk takaran yang berbeda umpamanya ya. Umpama kayak bohlam itu kadang-kadang kan suka, ini bohlam kan yang bener ya tadi ya? Mel ya? Lampu ya? Suaranya hilang Melisa. Saya ngelihat dari Ya, lampu. lampu kan. Nah, lampu aja kalau kita ke Ace Hardware itu kadang-kadang saya beli dengan merek yang sama tapi harga beda. Satu ada yang 60.000, satu ada yang 35.000 gitu kan. Saya tanya, kenapa nih bedanya? Wah, ini kualitasnya lebih bagus gitu aja dia bilang. Tapi brandnya sama, Chris Bow. Akhirnya apa yang terjadi ya saya sebenarnya sangat disayangkan aja sih Chris Bow itu mengeluarkan bohlam dengan price point yang lebih murah. Akhirnya dia menurunkan value dia deh sebenarnya. Seperti itu. Karena perbedaannya tidak terlalu nyata gitu. Kecuali dia bisa bilang yang satu tahan 1.000 jam, yang satu tahan 5.000 jam gitu kan. Nah, paling nggak saya udah bisa menakar, oh ada value dari sisi fiturnya memang berbeda. Oh, kenapa ini harga 35, ini 50.000. Mereknya sama. Oke. Nah, itu kan kembali ke konsumennya. Oh, value emang berbeda. Nah, jadi pertimbangan orang membeli udah bukan merasa bahwa saya nggak ngerti bedanya apa. Saya udah tahu dua-duanya kualitasnya apa namanya sama bagusnya, hanya yang ini 1.000 jam, yang ini 3.000 jam. Jadi konsumen dibantu untuk menakar value itu sesuai dengan harga yang ditawarkan gitu. Pertanyaannya kalau kita kembalikan, perlukah itu brand yang berbeda? Bagi saya sayang aja. Justru kalau saya pikir bangunlah value yang mana kalau nanti harus dikomunikasikan untuk dua penawaran produk yang berbeda, bisa jadi brandnya sama, tapi di tingkat fiturnya yang membedakan gitu. Yes. Ya, Surya Harmo. Semoga-moga teman apa namanya si pesaingnya salah langkah gitu, dia mengeluarkan brand yang lain gitu. Jadi kalau Surya Harmo udah belajar value creation, lebih paham, bisa lebih memikirkan ini dengan lebih masak-masak gitu ya, ketimbang hanya ngikutin pesaing. Kadang-kadang yang namanya pesaing, walaupun dia market leader, bukan berarti dia tidak pernah buat kesalahan gitu kan. Kita harus lebih pinter dari competitors, walaupun mereka itu market leader. Oke, Pak Bas. Kita lanjut ke pertanyaan dari Laurencia. Saya baru akan merintis bisnis yaitu saus Korea. Saya ingin bertanya bagaimana menentukan value proposition dari produk yang akan kita launching, Pak. Belajar value creation. Betul sekali. Kalau dibahas di sini sampai besok belum kelar ya, Pak ya. Iya, workshop aja 2 hari. Jadi gini apa namanya, makanya ada kelas yang namanya value creation, karena itu ya biar teman-teman yang lain paham juga ya. Nah, kita mengenal ada SBM yang tadi saya sampaikan, mengenal bisnis secara utuh, secara keseluruhan. Nah, dari situ kalau sudah kita dapetin, kita harus memperdalam dengan value creation. Jadi apapun yang kita tawarkan dalam bisnis kita, mau itu produk atau jasa, kita punya value yang unik dan relevan. Intinya sih seperti itu. Nah, gimana caranya ya akan sangat sulit dibahas di sini. Usulan kami adalah ambillah dulu e-course-nya, paling tidak jadi paham gitu value creation apa saja. Nanti kalaupun masih ada pertanyaan, nanti akan ada mentoring ya dalam waktu yang berkala, atau bisa ditanyakan pada saat bisnis Q&A juga ini setiap minggunya ya. Karena kalau istilahnya kalau kita belajar belum pernah melihat apa namanya kisi-kisinya, apa yang harus diperhatikan dan dilakukan, nanti pertanyaannya jauh lebih melebar, dan kalau saya jelaskan pun akan susah nangkepnya gitu. Yes. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar value creation itu
kita selalu buka pendaftarannya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir atau kapan nih dibuka gitu ya. Nah itu bisa langsung link di bio-nya Bisnis ID, teman-teman bisa daftar segera di aplikasi dan website Bisnis ID, dan semua materinya itu bisa diakses lifetime dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi teman-teman kalau daftar hari ini itu materinya bisa langsung diakses dan bisa diaksesnya seumur hidup gitu, jadi bisa diulang-ulang terus. Yes. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Liha.saf. Pak, bagaimana kalau pesaing kita akhirnya menjadi partner bisnis kita, tapi kita yang menghandle mereka? Kira-kira ada yang perlu kita jaga-jaga tidak, Pak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan? Oke, ini kalau film judulnya Sleeping with the Enemy. Tapi benar atau salahkah itu ya itu tinggal tergantung waktu nantinya kan. Nah, tapi apa nih maksudnya produknya apa? Mungkin bisa kasih gambaran kali ya nih Sleeping with the Enemy-nya produknya apa sehingga kita bisa kasih gambaran gitu apa yang harus diperhatikan gitu ya. Biar lebih konkret gitu. Siapa lihat tadi? Oke. Liha.saf. Mungkin boleh Lihat. Oke. Nah, mungkin sambil menunggu dari Kak Liha untuk tulis produknya apa, mungkin ada sedikit gambaran dari Mbak Erni, info e-course value creation dong. Nah, iya. Untuk info e-course-nya, itu teman-teman bisa klik link bio di Bisnis ID, atau teman-teman bisa DM Instagramnya Bisnis ID, nanti bisa kita bantu. Gitu. Itu jadi materinya sudah ada, kita siapkan eksklusif, jadi langkah demi langkah bagaimana itu bisa penciptaan nilai atau value creation untuk produk dan jasanya teman-teman gitu. Dan juga ada mentoringnya via Zoom secara berkala. Jadi teman-teman setelah mempelajari materinya, kalau punya pertanyaan itu bisa ditanyakan langsung dan dibahas langsung dengan Pak Baskoro juga gitu ya. Oke, mungkin kita ke pertanyaan berikutnya dulu ya Pak ya. Ya. Menyambung tadi dari Karisa Dika Pak, yang kalau kita pakai third party itu kan ada ketergantungan ya. Nah, yang tadi dari Karisa Dika itu katanya kalau pertanyaannya itu maksudnya bukan untuk maklon, tapi misalnya dengan pakai jasa co-creation tadi. Oh, oke. Dengan co-creation. Ya, jadi memang itu satu hal yang kemarin juga dibahas sama Pak Edi Kemenadi ya. Bisa kita pakai perjanjian karena pertama ada non-disclosure agreement, NDA, udah pasti. Jadi harus pastikan itu sign kedua belah pihak ya, non-disclosure agreement. Terus yang kedua, untuk lebih amannya bisa jadi dipatenkan nantinya. Jadi dipatenkan sehingga kalau memang itu dapat ya aman kan biasanya ya, nggak bedanya. Nggak beda kayak obat yang kalau udah dipatenkan dia punya jangka waktu tertentu yang tidak bisa dikopi. Tapi kalau paten secara umum justru itu setahu saya lifetime ya. Nah, jadi itu mungkin dua hal yang bisa membantu supaya kemungkinan yang tidak diinginkan itu terjadi. Ya, jadi moga-moga itu tidak terjadi dengan NDA sama. Dan biasanya kayak third party itu kayak co-creation itu mereka cukup profesional harusnya. Tapi ya saya juga nggak bisa jamin ya karena intinya mereka itu ada line of business-nya mereka ya. Kalau mereka tidak punya integritas yang tinggi, saya yakin mereka akan juga sama takutnya kehilangan klien karena kalau udah seperti itu kan integritasnya nggak ada, orang nggak ada yang mau lah mereka. Ya jadi NDA sama patent ya membantu supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Oke Pak Bas. Kemudian pertanyaan dari Ingredient Nix.
apakah value kita boleh sama dengan value brand lain, Pak? Tapi produknya itu berbeda. Apakah unique value itu wajib? Misalkan, value kita sama dengan value-nya Aqua, kebaikan alam, kebaikan hidup. Ya, ya untungnya kalau jadi gini, apa namanya? Sebisa mungkin kita unik across kategori, Jadi walaupun aqua di air mineral dan juga ingredient mix di apa namanya ini kan apa namanya bumbu ya, bumbu-bumbu ya kalau nggak salah. Ingredient mix kan? Itu herbs yang kesehatan, Pak. Herbs kesehatan ya? Iya, iya. Ya, sebaiknya sih dibedakan gitu ya. Karena kan namanya sesuatu yang sama itu nanti orang juga nganggapnya tidak terlalu unik gitu loh. Nah, sebaiknya kita harus punya yang benar-benar unique to our product, unique to our category juga, dan bahkan unique to cross category gitu kan. Walaupun ya konsumennya air mineral dengan konsumennya herbs ini akan beda pastinya gitu. Tapi usahakan cari yang unik lah gitu. Yes. Jadi kalau mendengar value itu ingatnya satu brand aja gitu ya, Pak ya? Benar, benar. Nanti kalau itu wah ingatnya Coca-Cola gitu. Nanti nggak jadi beli ingredient herbs, belinya Coca-Cola kan? Gitu. Oke, di jam 8.44 kita ke satu pertanyaan terakhir nih Pak dari Deo Kardi. Kegagalan apa saja yang perlu diperhatikan ketika bisnis mulai, Pak? Kegagalan apa? Kegagalan apa yang perlu diperhatikan kalau memulai bisnis? Ya jangan mikirin gagalnya lah, mikirin suksesnya. Jadi apa namanya? Saya rasa gini, kalau kita mulai bisnis itu yang paling mujarab itu yaitu melakukan SBM dulu gitu loh. Karena dengan melakukan SBM itu kita apa namanya ditantang untuk memastikan bahwa apa yang akan kita luncurkan paling nggak ada pasarnya gitu loh. Ya, jadi dibalik pemikirannya, bukan gagalnya dulu yang kita cari gitu kan. Tapi tingkat kesuksesannya yang semakin tinggi, otomatis kegagalannya akan semakin rendah kan gitu. Harusnya kan ngelihatnya ya. Nah jadi apa namanya saya selalu cerita bahwa sebelum saya ketemu Pak Budi, saya melihat bahwa yang namanya bisnis itu akan susah dan sulit untuk diserap untuk apa namanya kalangan UMKM karena disiplinnya sangat luas. Dan setelah saya ketemu Pak Budi dan saya melihat SBM itu, ini bukan jualan ya, pengalaman pribadi saya melihat bagaimana SBM itu benar-benar apa namanya suatu kemasan yang benar-benar disederhanakan. Jadi apa namanya itu suatu modul yang saya belum pernah lihat di tempat lain. Bagaimana itu sangat membantu kita memulai bisnis. Ya, bayangin aja dari langkah pertama, what is the problem that you trying to solve? Atau what is the need that you trying to fulfill? Nomor 1 dari 12 itu aja sudah apa namanya membuat kita atau meyakinkan kita bahwa kita ini masuk ke pasar yang sebenarnya ada. Ya, ingat waktu itu saya membahas di kapan ya di IG beberapa bulan yang lalu itu bicara soal bagaimana bisnis startup ya yang memang utamanya teknologi, tapi bisnis startup kan bukan hanya terbatas dengan teknologi kan. Itu berapa kalau nggak salah 40%, 45% itu gagal karena tidak ada marketnya. Jadi produk itu diciptakan tidak ada marketnya. Jadi gagal gitu. Nah, itu aja dari 1 dari 12 saja itu sudah memastikan kita bahwa kita akan meluncurkan suatu produk atau apa namanya apa saya nyebutnya jasa itu yang sudah ada marketnya karena itu sudah kita tanyakan diri kita dan kita sudah ngerjain PR-nya
gitu. Hmm. Ya, jadi itu aja kita sudah memastikan pertama bahwa pasar ada. Terus yang kedua dipertajam lagi dengan apa namanya? How big is the market kan? How big is the market? Oh, pasarnya ada. Lalu kita tanyakan diri kita lagi, itu pasarnya berapa besar sih? Yes. Kita jadi tahu, oh pasarnya sekian besar, saya ngambil 1% aja. Yang mana kebanyakan UMKM mungkin mulai dari 0,01% gitu. Kalau pasarnya ada 10 triliun gitu, 1%-nya kan berapa tuh? 10 triliun kan 10.000 miliar ya. Hmm. Itu aja udah berapa miliar gitu kan? 1%-nya aja. Jadi kita teryakin nih, oh pasarnya langkah kedua, oh, pasarnya segede gini, kalau gue ngambil cuma sekian persen market share aja, udah segini gitu. Itu baru kedua. Dan seterusnya siapa yang memiliki dan apa, what is the solution dan jadi saya ingin ngelihatnya lebih ke arah kemungkinan kita untuk sukses membangun bisnis, bukan melihat ngelist down kegagalan-kegagalannya. Karena Hmm. automatically kalau kita membangun itu dengan baik dan benar, kita justru automatically menurunkan kemungkinan kita untuk gagal di pasar. Hmm. Yes, yes, yes. Iya benar sekali Pak. Ya. Jadi kalau di SBM itu kalau untuk teman-teman yang mungkin ingin mulai bisnis, terus tadi untuk meningkatkan tingkat kesuksesan yang lebih tinggi, bingung tuh mulainya dari mana. Nah, SBM itu ada 12 pertanyaan dan itu sudah runut, sudah diurutkan sesuai dengan urutan yang benarnya. Jadi teman-teman bisa ngikutin urutan itu gitu. Jadi step by stepnya itu jelas dan bisa jadi panduan banget untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis dan juga teman-teman yang udah punya bisnis dan pengen kembangin bisnisnya lebih lanjut, pengen memperbaiki bisnisnya, mana lagi nih bagian yang perlu ditingkatkan, mana yang bisa diperbaiki. Nah itu bisa banget dari SBM itu gitu. Nah jadi teman-teman yang ingin belajar juga, itu kita juga ada materinya, udah kita siapkan di aplikasi dan website Bisnis ID. Kalau teman-teman mau daftar, itu bisa klik link di bio-nya Bisnis ID atau di DM ke Instagram kita gitu. Nanti kita bisa bantu gitu. Oke, Pak Bas. Yes. Okay. Ya, itu pertanyaan terakhir untuk di sesi ini. Cepat banget nih, udah jam 8.50. Thank you Business Planners yang sudah bergabung di malam ini. Thank you Pak Bas. Kita ketemu lagi teman-teman di Business Q&A di hari Rabu di jam yang sama, jam 7.45 sampai jam 8.45 bersama Pak Budisman di hari Rabu. Dan di Senin depan juga ada Business Q&A lagi bersama Pak Bas di jam 7.45 malam. Sama, sampai ketemu di Business Forum hari Sabtu. Kita nanti akan publikasikan topiknya apa dan pembicaranya siapa aja. Teman-teman bisa daftar juga secara gratis. Oke, thank you Pak Bas. Thank you para business planner. Thank you Mel. Malam. Malam.